Al-Alim Al-Alama Al-Kamil Al-Waro, Asy Syaikh Al-Haji Ahmad Syatibi bin Muhammad Said Al-Konturi Asy Syanjuri Al-Jawi Asy Syafi'i, atau yang lebih dikenal Mama Gentur. Lahir di Cianjur, Hindia Belanda sekitar tahun 1253 Hijriah atau 1837 Masehi. Wafat di Cianjur, Indonesia pada hari Rabu 14 Jumadil Akhir 1365 Hijriah atau tanggal 15 Mei tahun 1946 Masehi. Adalah salah satu sosok ulama Tatar Pasundan yang bergelar Al-Alim Al-Alama Al-Kamil Al-Waro. Syekh Ahmad Syatibi tanpa diketahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun kelahirannya. Namun menurut penuturan salah satu dari anak muridnya beliau, bahwa usia beliau, Mama Gentur, 2 tahun lebih tua dari usianya Mama Sempur. Beliau lahir di Kampung Gentur, Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat, Hindia Belanda. Tetapi, yang jelas dia keturunan Waliullah Syekh Abdul Muhyi, Pamijahan, Tasikmalaya, Tatar Pasundan. Syekh Ahmad Syatibi, Mama Gentur, memiliki 2 istri yakni, Ibu Hajah Siti Nafiah dan Ibu Hajah Siti Solihah dan dikaruniai 7 anak, 5 laki-laki dan 2 perempuan. Semasa hidupnya, Mama Gentur mengarang kitab kurang lebih sekitar 80 kitab, berbahasa Arab dan Sunda. Namanya wali ya, banyak hal yang tidak bisa kita jelaskan kalau sudah terkait dengan karomahnya para wali. Apakah beliau Syekh Ahmad Syatibi atau Maulana Syekh? Kesimpulan saya beliau adalah 2 hal yang sama gitu. Maksudnya bisa jadi itu adalah Maulana Syekh dulu dan bisa jadi ini adalah Syekh Ahmad Syatibi yang sekarang. Sehingga jamaah beliau, jamaahnya Maulana Syekh dengan jamaahnya Syekh Ahmad Syatibi, saya pikir adalah jamaah yang kalau kita lihat dari ininya juga ideologinya, mazhabnya kan sama aja, sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farij 'an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrah fad wa ayyid wa amir nahdatal watani diniyatal islamiyyah ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, teman-teman sekalian, ada satu video yang sepertinya butuh dikomentari. Video itu menunjukkan satu foto, satu bentuk dokumen yang mana dokumen ini satu orang, beliau ini satu orang, tapi diakui oleh 2 orang yang berbeda komunitas dan berbeda keyakinannya. Maksudnya keyakinan di sini adalah berbeda keyakinan sama, cuman yakin terhadap orang ini adalah bagian dari mereka di 2 komunitas itu. Siapa beliau? Beliau adalah antara Syekh Ahmad Syatibi atau Mama Gentur atau Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Pansori wali usulihi wa furu'ihi. Kita saksikan videonya ya, supaya kita tidak salah paham, baru kita komentari. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat,
Bertemu kembali bersama kita di channel Jejak Sepuh. Mungkin di kalangan umat Islam Indonesia atau Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Cianjur sudah tidak asing lagi dengan sosok ulama karismatik yang berasal dari Cianjur. Sosok ulama tersebut ialah Syekh Ahmad Syatibi atau Mama Gentur. Di video kali ini, kita akan membahas tentang silsilah nasab dan sanad keilmuan Syekh Ahmad Syatibi atau Mama Gentur. Sebelum lanjut ke videonya, untuk mendukung channel ini jangan lupa like, komen dan subscribe channel Jejak Sepuh. Al-Alim Al-Alama Al-Kamil Al-Waro, Asy Syaikh Al-Haji Ahmad Syatibi bin Muhammad Said Al-Konturi Asy Syanjuri Al-Jawi Asy Syafi'i, atau yang lebih dikenal Mama Gentur. Lahir di Cianjur, Hindia Belanda sekitar tahun 1253 Hijriah atau 1837 Masehi. Wafat di Cianjur, Indonesia pada hari Rabu 14 Jumadil Akhir 1365 Hijriah atau tanggal 15 Mei tahun 1946 Masehi. Adalah salah satu sosok ulama Tatar Pasundan yang bergelar Al-Alim Al-Alama Al-Kamil Al-Waro. Syekh Ahmad Syatibi tanpa diketahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun kelahirannya. Namun menurut penuturan salah satu dari anak muridnya beliau, bahwa usia beliau, Mama Gentur, 2 tahun lebih tua dari usianya Mama Sempur. Beliau lahir di Kampung Gentur, Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat, Hindia Belanda. Tetapi, yang jelas dia keturunan Waliullah Syekh Abdul Muhyi, Pamijahan, Tasikmalaya, Tatar Pasundan. Berikut silsilah lengkapnya. Silsilah nasab dari ibu, Syekh Ahmad Syatibi Gentur, Mama Gentur, bin Syekh Muhammad Said, bin Syekh Abdul Qadir, Cihanet, bin Syekh Nur Hajid, bin Syekh Nur Katim, bin Sembah Dalam Bojong, bin Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahanlah, yang lahir dari Syarifah bernama Raden Ajeng Tangan Ziyah, binti Kentol Sumbirana, bin Wira Chandra, bin Sunan Girilaya, bin Muhammad Ainul Yakin, bin Ishak Makdum, bin Asmar Kandi Gisi Karjo Tuban, bin Jamaluddin Akbar, bin Imam Ahmad Syah, bin Abdullah Kona, bin Abdul Malik, bin Sayyid Alwi, bin Muhammad Sohibul Mirbat, bin Ali Qoli Qasim, bin Uluwi, bin Ubaidillah, bin Ahmad Al-Muhajir, bin Isya Al-Basri, bin Muhammad, bin Ali Al-Ridho, bin Jafar Sodik, bin Muhammad Al-Bakir, bin Sayyidina Ali Zainal Abidin, bin Sayyidina Husain, bin Syaidatuna Fatimah Az-Zahra, binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan silsilah nasab dari ayahnya, tersambung kepada Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Inilah silsilah nasab Syekh Ahmad Syatibi atau Mama Gentur dari ayah. Syekh Ahmad Syatibi atau Mama Gentur, bin Syekh Muhammad Said, bin Syekh Abdul Qadir Cihanet, bin Syekh Nur Hajid, bin Syekh Nur Katim, bin Sembah Dalam Bojong, bin Waliullah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, bin Sembah Lebe Artakusuma, bin Entol Panengah, bin Mudik Cikawung Ading, bin Kuda Lanjar, bin Ratu Puhun, bin Ratu Galuh, bin Prabu Jaya Dewata atau Raden Pamanah Rasa atau yang kita kenal Prabu Siliwangi. Syekh Ahmad Syatibi, Mama Gentur, memiliki 2 istri yakni, Ibu Hajah Siti Nafiah dan Ibu Hajah Siti Solihah dan dikaruniai 7 anak, 5 laki-laki dan 2 perempuan diantaranya adalah 1. Mama Haji Hidayatullah, Aang Baden, pengajar Pondok Pesantren Picung, Warung Kondang, Cianjur. 2. Mama Haji Rohmatullah, Aang Iyeh, pengajar Pondok Pesantren Gentur, Warung Kondang, Cianjur. 3. Mama Haji Hasbullah, Aang Abun, pengajar Pondok Pesantren Gentur, Warung Kondang, Cianjur. 4. Mama Haji Abdul Qadir,
Abuya Qadir, pengajar Pondok Pesantren Gentur, Warung Kondang, Cianjur. 5. Mama Haji Abdul Haknu, Aangnu, pengajar Pondok Pesantren Gentur, Warung Kondang, Cianjur. 6. Ibu Hajah Siti Aminah, Ibu Hajah Mas Noneh, pengajar Pondok Pesantren Gentur, Warung Kondang, Cianjur. 7. Ibu Hajah Mas Ucu Koniah, pengajar Pondok Pesantren Gentur, Warung Kondang, Cianjur. Semasa hidupnya, Mama Gentur mengarang kitab kurang lebih sekitar 80 kitab, berbahasa Arab dan Sunda. Di antaranya adalah 1. Sirojul Munir, dalam ilmu fikih. 2. Tahdidul Ainain, dalam ilmu fikih. 3. Nadom Sulamut Taufik, dalam ilmu fikih. 4. Nadom Mukodimah Samarkandia, dalam ilmu bayan. 5. Fatiyah, dalam ilmu bayan. 6. Nadom Dahlaniyah, dalam ilmu bayan. 7. Nadom Adudiyah, dalam ilmu munazoroh. 8. Nadom Ajurumiyah, dalam ilmu nahwu. 9. Muntijatul Latif, dalam ilmu sorof. Adapun sanad keilmuan beliau, diperoleh dari Syekh Ahmad Syatibi bersanad kepada Syekh Ahmad Syujai, Gudang, Tasikmalaya, bersanad kepada Syekh Hasan Mustafa, Bandung, bersanad kepada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Bersanad ke Syekh Zainuddin Al-Malibari, bersanad ke Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami, bersanad ke Syekh Zakaria Al-Anshori, bersanad ke Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bersanad ke Syekh Abdurrahman Al-Iraki, bersanad ke Syekh Atudin Al-Atori. Bersanad ke Syekh Muhyiddin An-Nawawi, bersanad ke Syekh Ardbili, bersanad ke Imam Muhammad bin Yahya, bersanad ke Imam Hujatul Islam Muhammad Ghazali, bersanad ke Imam Haromain, bersanad ke Syekh Abdullah Al-Juwaini, bersanad ke Syekh Abu Bakar Al-Kafali, bersanad ke Syekh Ibrahim Al-Maruzi, bersanad ke Syekh Abu Abbas As-Syuraizi, bersanad ke Syekh Abu Said Al-Anbati, bersanad ke Syekh Imam Ibrahim Al-Mazani, bersanad ke Imam Muhammad Ibnu Idris As-Safi, bersanad ke Imam Malik Ibnu Anas, bersanad ke Imam Nafi, bersanad ke Imam Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bersanad ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah silsilah nasab dan sanad keilmuan dari Syekh Ahmad Syatibi, atau yang sering kita dengar Mama Gentur. Sekian video dari kita, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Terima kasih sobat yang sudah menonton. Wassalamualaikum. Oke teman-teman sekalian, dari video tadi nampak bahwa memang beliau ini akan dikontroversi oleh dua komunitas ini. Komunitas yang saya maksud di sini adalah apakah beliau ini adalah Maulana Syekh, ya. Karena memang fotonya sama di dua komunitas itu. Ataukah beliau ini adalah Syekh Ahmad Syatibi, ya, atau yang disebut dengan Mama Gentur. Teman-teman sekalian, saya teringat satu hadis, dan hadis itu adalah hadis qudsi, diriwayatkan oleh Abu Daud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yab'atsu li hadhil ummati 'ala ra'si kulli mi'ati sanati mayujaddidu laha dinaha. Sekali lagi, innallaha yab'atsu li hadhil ummati 'ala ra'si kulli mi'ati sanatin mayujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya, kata Allah, sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini, lihadhil ummati, pada setiap penghujung 100 tahun. Pada setiap penghujung 100 tahun, mi'ati sanatin mayujaddidu laha dinaha,
ya, seseorang yang memperbarui agama ini. Jadi Allah mengutus setiap 100 tahun, mengutus setiap di penghujung 100 tahun untuk memperbarui agama ini. Maksudnya memperbarui itu bisa mengembalikan agama ini kepada agama yang memang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, misal ya, pada masa sahabat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, pada masa tabi'in, kemudian pada masa tabi'ut tabi'in, kemudian pada masa ulama-ulama setelah beliau gitu. Nah, dalam perjalanannya mungkin ya, di setiap perjalanan itu terjadi pembengkokan terhadap pemahaman qala Allah wa qala Rasulullah. Nah, terjadinya kesesatan. Ini kesesatan yang dimaksud bukan terkait dengan agama lain ya. Misal dalam pelaksanaan sholat. Dalam pelaksanaan sholat biasanya pada masa Rasul itu sholat itu 5 waktu ya, mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu sholat wajibnya. Tiba-tiba dalam perjalanan setelah masa ulama atau dalam satu lokasi tidak ada ulama di sana, mereka beragama berdasarkan apa yang dikirim, apa yang dipahami, tanpa langsung bertanya kepada ahlinya gitu. Hanya belajar menggunakan Al-Quran, hadis tanpa ada yang membimbingnya. Nah, tiba-tiba dalam perjalanannya sholat 5 waktu itu ditambah oleh mereka menjadi kewajibannya itu menjadi sholat 6 waktu gitu loh. Nah, pada masa penambahan sholat 6 waktu itu maka akan muncul mujaddid baru yang memperbarui itu mengembalikan kembali ya pemahaman itu sesuai dengan pemahaman aslinya, itu pemahaman aslinya, yaitu kembali kepada sholat 5 waktu. Misal, atau kondisi kita di Lombok, misal saya nggak tahu sih pastinya, kan ada istilah Islam itu telu ya, ada Islam itu 5. Cerita-cerita ya, saya belum perdalam siapakah Islam itu telu itu 3 waktu gitu ya, ataukah memang ada istilah lain yang dirujuk oleh kata itu telu itu. Tapi ini cerita dari berugak ke berugak, katanya Islam itu telu itu Islam 3 waktu. Jadi artinya kewajiban mereka itu hanya 3 waktu. Nah, karena yang dipahami oleh kondisi itu 3 waktu, maka ada pembaru yang mengembalikan bahwa bukan 3 waktu tapi 5 waktu gitu. Makanya kembali kepada Islam itu 5. Oke, saya kembali kepada sosok beliau ini. Siapa beliau sesungguhnya? Apakah beliau itu adalah Maulana Syekh, ataukah beliau ini adalah Syekh Ahmad Syatibi atau yang disebut dengan Mama Gentur? Nah, kalau saya kembalikan kepada hadis ini yang innallaha yab'atsu li hadhil ummah ya, ala ra'si kulli mi'ati sanatin mayjaddidu laha dinaha. Allah mengutus untuk umat ini setiap penghujung 100 tahun. Nah, sekarang kita lihat kelahirannya. Syekh Ahmad Syatibi ini lahir pada tahun 1837 Hijriah. Mesi atau 1253 Hijriah atau 1253 Hijriah 1837 Mesi. Nah, bagaimana dengan Maulana Syekh? Maulana Syekh itu lahir tahun 1908. Nah, kalau kita lihat selisihnya berarti sekitar berapa? 81 ya. 91 81 81 atau 71.
intinya dari hadis ini kan di penghujung 100 tahun ada pembaru, ada mujaddid baru gitu. Saya pribadi berpendapat bahwa kalau bahasanya orang agama lainnya titisan ya, kayak titisan gitu ya namanya ya. Saya berpendapat pribadi bahwa beliau Syekh Ahmad Syatibi ini pembaru berdasarkan hadis tadi ya, pembarunya itu adalah Maulana Syekh, karena perbedaan rentang masa kehidupan beliau antara Syekh Ahmad Syatibi dengan Maulana Syekh itu kurang lebih 100 tahun, yes, hampir 1 abad gitu ya. Kurang lebih 100 tahun. Jadinya apa? Antara ini kan tidak semua kita memahami konsep kewalian ya. Maksudnya saya punya keyakinan bahwa Syekh Ahmad Syatibi ini adalah wali Allah. Beliau mungkin mujaddid pada masa itu. Nah, selang 100 tahun kemudian ada mujaddid baru, yaitu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nah, kalau dilihat dari Syekh Ahmad Syatibi ini kan beliau punya banyak sekali penerus ya, Syekh Muhammad Said, Syekh Abdul Qadir, Syekh Nur dan seterusnya. Beliau menurunkan generasi berikutnya itu dengan keilmuan yang sama gitu ya. Dengan keilmuan yang punya begitu banyak murid Syekh. Kemiripannya dengan Maulana Syekh juga punya banyak murid yang berstatus sebagai Syekh, atau kalau bahasa lombanya itu Tuan Guru. Ada ratusan lebih, mungkin ribuan Tuan Guru yang menjadi murid Maulana Syekh. Jadi apakah beliau itu Syekh Ahmad Syatibi atau Maulana Syekh? Saya pikir tidak perlu dipersoalkan. Kalau ditanya kembali secara pribadi sekali apakah beliau Maulana Syekh atau Syekh Ahmad Syatibi, saya jawabnya begini. Foto itu adalah Syekh Ahmad Syatibi pada masa lalu ya. Dan foto itu juga bisa menjadi Syekh Ahmad Syatibi pada masa sekarang. Atau foto itu adalah Maulana Syekh dulu ya. Dan foto ini adalah Maulana Syekh pada masa sekarang. Bingung kan? Ya, karena memang memahami kondisi atau fenomena-fenomena seperti ini ada makomnya ya. Ada hal yang memang harus kita perdalam. Banyak hal di luar nalar kita yang memang harus didiskusikan dengan pikiran kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita terbatas, ya terbatas kita memahami masalah ini. Kalau saya anggap ya beliau begitu. Beliau itu adalah Maulana Syekh pada masa dulu dan Maulana Syekh pada masa sekarang. Atau Syekh Ahmad Syatibi dulu dan Syekh Ahmad Syatibi sekarang. Jadi Maulana Syekh yang sekarang ini yang melahirkan NWDI, NBDI dan NW itu adalah Syekh Ahmad Syatibi yang sekarang itu saya pikir lebih berdamai daripada kita gontok-gontokan ini guru saya, ini guru saya, ini guru saya, guru kita bersama gitu saja. Itu komentarnya teman-teman sekalian. Jadi ya namanya wali ya, kita tidak tahu sejauh mana wali itu bisa kita pahami. Maksudnya bisa jauh-jauh. Misal beberapa waktu yang lalu saya diskusi dengan teman yang pulang dari Malaysia,
Malaysia kalau nggak salah, atau di Kalimantan yang mencari kayu gaharu itu. Dia ketemu dengan sesuatu, kemudian dia tunjukkan fotonya Maulana Syekh, sesuatu itu hilang itu. Seperti hormat sama fotonya Maulana Syekh. Atau ada teman yang debat, dulu ada yang mengatakan, saya Jumatan di lokasi ini, khotibnya Maulana Syekh. Dalam waktu yang bersamaan temennya juga Jumatan di masjid yang berbeda, khotibnya juga Maulana Syekh itu. Namanya wali ya, banyak hal yang tidak bisa kita jelaskan kalau sudah terkait dengan karomahnya para wali. Demikian teman-teman sekalian ya komentar saya. Apakah beliau Syekh Ahmad Syatibi atau Maulana Syekh? Kesimpulan saya, beliau adalah dua hal yang sama gitu. Maksudnya bisa jadi itu adalah Maulana Syekh dulu, dan bisa jadi ini adalah Syekh Ahmad Syatibi yang sekarang. Sehingga jamaah beliau, jamaahnya Maulana Syekh dengan jamaahnya Syekh Ahmad Syatibi, saya pikir adalah jamaah yang kalau kita lihat dari ininya juga ideologinya, mazhabnya kan sama aja, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.